jalan-jalan ke Kota Blitar. Jangan lupa membeli ketan. Halo teman-teman super pintar, selamat datang di podcast Kewiranegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kewiranegaraan. Podcast yang membahas tentang isu menarik, kritis, tetapi tetap santai. Perkenalkan, nama saya Nida, bisa dipanggil Kak Nida, yang akan menemani teman-teman pada podcast kali ini. Nah, sebelum memulai, menurut kalian, ketika kalian mendengar kata mahasiswa, apa sih yang ada di pikiran kalian? Nah betul, kadang itu kita berpikir mahasiswa, tugas numpuk, revisi sampai akhir, dan bahkan ada masyarakat bilang mahasiswa itu demo. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu peran pergerakan mahasiswa dalam pembaharuan di Indonesia sebagai implementasi jiwa kewiranegaraan. Wah, berat banget nih kita dengar judulnya. Tetapi tenang, hari ini kita akan bahas dengan santai, seru, dan pastinya mudah dipahami. Dan tentunya aku gak sendirian nih teman-teman. Sudah hadir narasumber keren kita yang siap berbagi insting bersama kita. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Lail, apa kabar nih? Boleh dong perkenalan dulu kepada teman-teman kita. Alhamdulillah baik Kak Mida. Sebelum itu saya punya pantun nih. Wah keren nih. Pergi ke pasar membeli semangka. Cakep. Jangan lupa membeli pepaya. Cakep. Tadi kan host sudah menyapa. Sekarang giliran Lailil Munah bersuara. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Lailil Munah, biasanya dipanggil Lail. Senang sekali bisa hadir di podcast kali ini untuk bertukar pandangan mengenai pergerakan mahasiswa yang menjadi bagian penting dalam pembaharuan Indonesia sekaligus implementasi jiwa kewiranegaraan. Oke Kak Lail, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan klasik dulu ya Kak Lail ya. Menurut Kak Lail nih, mahasiswa sering disebut sebagai agen of change atau agen perubahan. Tapi sebenarnya, menurut Kak Lail, apakah julukan itu masih relevan di zaman sekarang ini Kak? Oke, baik, saya akan menjawab. Menurutku sih masih sangat relevan karena mahasiswa itu berada di posisi yang unik. Mahasiswa itu memiliki akses pendidikan, kemudian berpikir kritis, dan tentunya adalah semangat muda. Nah, dalam sejarah Indonesia, mahasiswa itu memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendorong perubahan sosial maupun politik, seperti pada tahun 1998. Tentunya para audiens tahu kan ya, itu masa presidennya siapa? Betul sekali. Nah, itu masa presidennya Pak Soeharto, di mana suara-suara dari elemen mahasiswa dan masyarakat itu bisa melengsarkan Presiden Soeharto pada masa tahun 1998 tersebut. Nah, pada konteks sekarang ini, perubahan itu nggak harus selalu besar atau revolusioner, tapi mahasiswa bisa menjadi agen perubahan atau agen of change. Bisa lewat pendidikan, kemudian ada kegiatan sosial, ada advokasi, kemudian ada penelitian, bahkan edukasi digital. Nah, disinilah terlihat implementasi jiwa kewiranegaraan, yaitu kepedulian terhadap bangsa, semangat kepedulian terhadap bangsa, rasa tanggung jawab, serta kesadaran mahasiswa untuk ikut berkontribusi menjaga dan membangun Indonesia. Nah, berarti mahasiswa nggak cukup cuma jadi agen rebahan ya Kak ya? Iya, rebahan boleh, tapi harus bangkit dan ikut berkontribusi. Oh, gitu teman-teman. Iya. Nah, ini tema yang sangat menarik nih. Apa sih hubungannya pergerakan mahasiswa dengan implementasi jiwa kewiranegaraan nih Kak? Oke, hubungannya itu sangat erat sekali. Jiwa kewiranegaraan itu berkaitan dengan semangat cinta tanah air, kepedulian terhadap bangsa, kemudian tanggung jawab sosial, serta kesiapan menjadi warga negara yang menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.
Nah, ketika mahasiswa aktif menyampaikan aspirasi, kemudian peduli terhadap isu sosial, ikut kegiatan pengabdian masyarakat, atau memperjuangkan pendidikan yang lebih baik, itu merupakan bentuk dari praktek kewiranegaraan. Nah, jadi mahasiswa itu tidak boleh menjadi penonton saja, tetapi juga ikut berkontribusi, terlibat dalam kehidupan berbangsa. Oh, jadi warga negara yang baik nggak cukup cuma hafal Pancasila saat ujian aja ya Kak ya? Betul banget. Yang penting adalah melaksanakan atau mengimplementasikan atau bisa disebut dengan diterapkannya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Baik. Nah, kalau dengar kata pergerakan mahasiswa nih, orang-orang langsung mikir demo, bener nggak Kak? Iya. Nah, menurut Kakak Lail nih, apakah pergerakan mahasiswa harus selalu begitu Kak? Sebenarnya itu tidak selalu. Nah, demonstrasi itu memang hak warga negara untuk demokrasi. Tujuannya itu untuk menyampaikan pendapat. Tetapi gerakan mahasiswa itu juga bisa berupa yang pertama, ada edukasi masyarakat, ada program mengajar, ada pengabdian desa, ada gerakan literasi, dan juga membuat konten edukatif. Nah, sampai aksi sosial pun juga menjadi gerakan mahasiswa. Intinya itu bagaimana mahasiswa itu bisa memberikan manfaat yang nyata. Nah, wah berarti mahasiswa yang ngajarkan anak-anak ngaji atau les gratis itu juga termasuk bagian dari perubahan ya Kak ya? Betul sekali. Seperti itu ya teman-teman ya. Menurut Kak Lail nih, tantangan terbesar mahasiswa dalam menjalankan jiwa kewiranegaraan sekarang apa sih Kak? Ya pastinya kan ada tantangannya ya. Nah, di sini ada beberapa tantangannya. Yang pertama, sikap apatis. Kalian tahu apa itu sikap apatis? Apa nih teman-teman? Nah, sikap apatis adalah sikap yang tidak peduli. Tidak peduli terhadap sosial. Kemudian, kebanyakan hoaks yang beredar di media sosial ini. Kemudian yang ketiga juga ada rasa takut menyampaikan pendapat. Nah, jiwa kewiranegaraan itu mengajarkan bahwa mahasiswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian, semangat persatuan, rasa tanggung jawab, dan keberanian untuk menjaga arah masa depan bangsa ini. Nah, kadang orang-orang lebih semangat debat masalah drakor Kak ya daripada isu pendidikan saat ini. Iya, hiburan itu penting, tapi kepedulian terhadap sosial juga itu juga lebih penting sih. Seberapa penting sih Kak pergerakan mahasiswa pada masa depan Indonesia? Nah, mahasiswa ini adalah calon pemimpin, calon pendidik, kemudian calon pembuat kebijakan, dan juga penggerak masyarakat di masa depan. Kalau sejak mahasiswa sudah biasa berpikir kritis, kemudian peduli sosial, menghargai demokrasi, dan aktif menyelesaikan masalah masyarakat, maka nanti mereka akan membawa jiwa kewiranegaraan saat terjun ke masyarakat dan pemerintah. Nah, mereka akan membawa semangat kewiranegaraan, kepemimpinan, dan rasa nasionalisme, serta tanggung jawab sosial. Nah, dari sini mereka akan membawa perubahan baik bagi Indonesia nantinya. Oh baik, berarti mahasiswa itu atau kuliah itu bukan hanya mencari 3 huruf. Apa itu teman-teman? IPK. Nah, tetapi juga latihan jadi warga negara yang berkualitas ya Kak ya tentunya. Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Kak, yang paling relate ini. Kalau ada mahasiswa yang bilang, aku mahasiswa biasa, cuma apa bisa nih berkontribusi buat negara? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan saat kita mendengar kata-kata itu dari mahasiswa Kak? Bisa banget. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang sederhana. Misalnya nih, yang pertama ada tidak menyebarkan hoaks. Nah, itu. Kemudian menghargai perbedaan. Menjadi relawan pendidikan. Kayak les gratis gitu. Ikut kegiatan sosial. Kemudian peduli lingkungan. Menggunakan media secara bijak. Dan berani menyampaikan pendapat dengan santun. Nah, ini sekarang banyak nih di sosial media kayak buka
open volunteer trip. Nah, di sana itu programnya biasanya tuh pengabdian kepada masyarakat, edukasi, dan kayak menjadi relawan pendidikan di tempat-tempat pelosok, terutama biasanya tuh di daerah 3T. Nah, karena perubahan yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Begitu. Wah, cakep nih Kak ya pastinya. Jadi intinya mahasiswa keren itu bukan mahasiswa yang viral, tapi yang paling banyak mempunyai dampak ya Kak ya. Betul banget. Nah, baik, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya atau siapa yang sudah siap bertanya nih, boleh perkenalkan diri kalian dulu lalu sebutkan pertanyaan kalian. Saya ingin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Lisa Nuraini. Untuk pertanyaannya, menurut Kak Lail, apakah semua mahasiswa wajib ikut organisasi agar dianggap berkontribusi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ya. Bisa langsung dijawab Kak Lail? Bisa. Nah, pertanyaan dari audiens yang pertama itu nggak harus, karena setiap mahasiswa itu punya cara masing-masing untuk berkontribusi. Ada yang aktif mengikuti organisasi, kemudian ada yang mengajar, ada yang penelitian, menjadi relawan sosial, atau membuat edukasi digital atau konten-konten yang bermanfaat yang mengedukasi. Nah, yang penting adalah kepedulian dan kemauan memberi manfaat gitu. Jadi peduli dan mau untuk memberi manfaat kepada yang lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami untuk audiens? Bisa, Kak. Oke, terima kasih untuk jawaban dari narasumber. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan yang kedua kepada audiens dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yuson. Yang nomor 2, bagaimana mahasiswa bisa kritis tanpa dianggap melawan pemerintah? Baik, Kak Lail, apa bisa langsung dijawab? Bisa. Nah, mahasiswa ini boleh kritis, bahkan harus kritis ya. Namun, kritik itu harus berbasis data, santun, solutif untuk membangun. Karena cuman omong doang yang ngapain ya, kita harus berbasis data, kemudian solutif, bisa memecahkan masalah, dan juga agar tujuannya itu untuk membangun dari kita berkritik tersebut. Karena semangat kewiranegaraan mengajarkan bahwa mahasiswa untuk kritis secara santun, kemudian memberi solusi dan ikut menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia, bukan sekedar menyalahkan atau cuman omong doang. Gitu, Kakak. Nah, sudah jelas ya kepada audiens yang bertanya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menjawab, Kak Lail. Langsung ya Kak Lail untuk pertanyaan yang terakhir. Kak Lail siap? Sangat siap sekali. Kepada audiens yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, saya Insania Muhdita. Menurut Kak Lail, apakah media sosial itu bisa menjadi sarana gerakan mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir kepada Kak Lail. Silakan dijawab. Baik, nah itu sangat tentu bisa sekali ya media sosial itu. Karena media sosial sekarang itu menjadi ruang baru untuk edukasi dan menyuarakan aspirasi. Nah, bahkan dari media sosial ini lahirlah komunitas-komunitas yang aktif untuk menggerakkan literasi, kemudian aksi sosial, hingga kampanye pendidikan dan lingkungan, seperti tugas kita yang bikin poster kemudian diupload di blogger gitu. Namun penggunaannya itu harus bijak, informatif, dan tidak menyebabkan provokasi ataupun hoax. Karena mahasiswa juga bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini adalah bertanggung jawab moral untuk menjaga persatuan dan tidak menyebarkan informasi yang memecah belah bahasa Indonesia ini. Oh, seperti itu ya Kak ya. Iya. Nah, audiens apa bisa diterima atau punya tanggapan? Kepada audiens, apa ada tanggapan dari yang sudah dijawab oleh narasumber? Sepertinya sudah jelas. Terima kasih jawabannya Kakak Lail.
Oke, terima kasih kepada 3 petanya kita ya Kak Lail ya. Wah, gak terasa ya Kak Lail, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Nah, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam pembaruan Indonesia. Bukan hanya lewat demonstrasi, tapi juga melalui aksi nyata sebagai bentuk implementasi jiwa kewiranegaraan. Nah, langsung saja saya tutup dengan pantun. Tadi awalannya dengan pantun dan akan saya tutup dengan pantun nih. Pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Jangan lupa membeli rambutan. Cakep. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast kesempatan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Mida. Semoga obrolan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, Kak Mida tadi sudah menyampaikan Nah, Kak Mida tadi sudah menyampaikan pantunnya dan saya juga ada pantun penutup juga Wah, nih. keren nih. Bisa dikasih cakepannya ya. Siap, Kak. Oke, baik. Minum es teh tambah gula. Cakep. Duduk santai sambil cerita. Cakep. Saya Lailil Muna, pamit bersuara. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Nur Hamidah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kavandra